Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan percintaan di pertengahan 2022 ya. Aku nggak bisa memastikan ini untuk yang single ataupun berpasangan. Aku harap untuk kamu dengarkan aja ya. Karena terkadang aku bisa dapat yang single ataupun terkadang dapat yang berpasangan sih. Jadi aku nggak bisa bedakan satu-satu. Ya, karena memang nanti bakal panjang videonya dan aku juga harus buat seri yang lainnya. Oke. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, mau pembacaan itu sesuai untuk kamu dan pas untuk kamu, ya. Kamu bisa untuk klik link di bawah sini, link website ya, delianadeya.com. Di sana aku menawarkan untuk berbagai counseling atau personal reading. Ya, kamu bisa lihat daftar readingnya di sana. Oke. Ayam ikut berkokok. Jadi di sini aku sembari juga untuk ngasih ngelihat analisa aku untuk Jupiter transit ya, karena memang di pembacaan aku sebelumnya aku ngasih tahu yang Rahu dan Ketu aku ketinggalan Jupiternya. Oke, Jupiter juga bakal transit di Pisces di pertengahan April ini ya. Oke, jadi sebelum itu sambil aku sembari menyiapkan kartu untuk romance kamu di pertengahan ini, aku bakal ngelihat juga ya, karena Jupiter bakal ada di ini untuk zodiak Virgo ya. Aku buat Virgo karena memang 7 house dari Pisces adalah Virgo sih, jadi biar aku enakan aku udah buat pembacaan Pisces tadi. Oke, untuk Virgo Jupiter bakal ada di 7 house-nya kamu ya, di pertengahan April. Namun sekarang kamu udah ngerasakan dampaknya gimana, maksudnya efeknya. Bukan berarti dampak itu buruk ya, no, bisa yang baik ya. Aku ngerasain kamu ada energi atau rasa yang memang ingin untuk berkomitmen. Sebelumnya kamu happy atau enjoy untuk kamu being single selama ini, kamu biasa untuk sendiri, melakukan apapun sendiri. Namun tiba-tiba beberapa saat ini atau saat memang mungkin di April, kamu merasakan ada keinginan untuk mempunyai pasangan, tempat berbagi ya, ada keinginan untuk gimana kalau aku berpasangan ya, ternyata aku ingin untuk ada seseorang menemani, dan ini kesempatannya memang ya on the card. Ibaratnya aku bilang kartunya udah ada di tangan kamu, tinggal kamu untuk ngambilnya aja. Kenapa? Ya, karena Saturn kan sekarang ada di 6 house-nya kamu, di 5 house-nya kamu, nanti bakal ada di April di 6 house-nya kamu ya. Jadi di sini bakal ngelihat ya, kamu bakal ingin berusaha, dan bukan ingin berusaha, kamu akan mempunyai niat keinginan untuk berusaha untuk mewujudkan keinginan tuh. Kalaupun sebelum ini kamu ngerasa nggak begitu mau dan no, aku menghindari pernikahan, aku menghindari komitmen, namun aku ngelihat terutama di April kamu ngerasa aku mau untuk berkomitmen ya, ini sepertinya saatnya, ini waktunya untuk aku berjuang ya. Jadi seseorang, kamu berhubungan dengan Virgo ataupun kamu yang sendiri Virgo, seseorang bakal ngerasa perubahan dalam diri dia ya, yang dia akan mau untuk berusaha. Dia akan membukakan kesempatan walaupun misalnya itu kecil untuk membuka hatinya ke kamu ataupun kamu ke dia ya. Apalagi memang Virgo beberapa saat ini aku lihat pembacaan kamu memang sangat egois, bisa terlihat ya, seseorang yang sangat menutup diri dia ya dari percintaan, menutup diri dia dari apapun juga, karena memang Saturn di 5th house-nya kamu membuat kamu ngerasa no, aku nggak mau relasi, aku nggak mau pacaran lagi, aku nggak mau sesuatu yang nggak jelas. Namun ingat, 7 house bukan hanya tentang relasi, namun tentang komitmen ya, tentang hubungan yang lebih jauh lebih daripada itu semua. Jadi energinya seseorang ingin memang yang lebih ke serius, nggak lagi mau pacaran yang gimana sih. Jadi kamu bisa tiba-tiba ada seseorang yang memang ingin melamar kamu, atau kamu dekat dengan seseorang udah lama, tiba-tiba dia hadir lagi, dia sempat menjauh, tiba-tiba dia hadir dan dia ingin melamar kamu.
out of nowhere. Kenapa? Karena dia ngerasakan, oh, ini masanya untuk aku berjuang ya. Ini bukan kesempatan untuk aku menunda-nunda lagi sih, itu yang aku lihat. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Virgo. Oke, di pertengahan 2022 percintaan kamu. Ada cloud, ada anchor, ada moon, ada ring. Ada seseorang yang ingin melamar kamu atau kamu ingin melamar seseorang. Di the bottom of the deck-nya ada the sun, Virgo. Oke, seperti aku bilang ya, seseorang yang menutup hatinya yang dulu penuh awan, clouds ya, di tempat dia pernah meninggalkan kesan yang gak begitu baik ya, di tempat dimana dia pernah meninggalkan kesakitan dan kecewaan ya. Di sana tempat dia kembali, di sana tempat dia untuk pulang ya. Jadi memang ini energi entah kalian renggang atau apapun juga ya, dia memilih untuk tidak mau berurusan sama kamu ya. Namun aku ngelihat dia ada keinginan, namun enggak lagi muluk-muluk dalam artian yang sederhana aja, dalam artiannya ya kita langsung berkomitmen, gak perlu untuk gimana-gimana lagi ya. Maksudnya gak perlu kita pacaran lagi, kita bertunangan, terus kita tentukan kapan kita menikah, kita jalan hidup sebaik-baiknya, kita menabung, kita begini begitu sih. Jadi lebih praktis, lebih praktikal gitu energinya, itu yang aku lihat ya. Karena ini Virgo ya, energi kamu kamu sulit untuk memulai hubungan yang baru di sini Virgo dengan orang lain, dengan orang lama, karena ada anchor di sini. Anchor ini ngasih lihat banget ya, seseorang yang pernah ada di hidup kamu, entah kapanpun ini juga, di kehidupan lalu ataupun di masa lalu, sebelum kamu di kehidupan sekarang, kembali lagi hadir ya, untuk menyelesaikan apa yang memang harus dia jalani bersama kamu. Dia membuka hatinya demi kamu sedikit demi sedikit ya. Karena aku ngelihat mau gimana pun, apapun yang terjadi ya, komitmen dia, hati dia ya hanya tertuju ke kamu ya. Apa yang dia jalani hanya ya sedang mempermainkan egonya dia, sedang ya enjoying hidupnya dia aja ya, gak pernah benar-benar untuk serius ya menjalani, karena dia ngerasa keseriusan, kematangan dan kedewasaan gak akan pernah dia bisa dapatkan ke orang lain. Ini orang yang secara tidak sadar dia memang udah menutup diri dia untuk orang lain. Mau gimana pun orang lain itu hadir dalam hidupnya dia tetap bakal tertuju ke kamu. Gak perlu istilahnya, biarpun kamu sama dia sekarang pisah ya, dia tetap memakai cincin yang kamu pakai, misalnya kayak gitu ya. Ibaratnya misalnya ini cincin dari orang yang aku kasihi, misalnya ya sebutlah ini aku gitu ya, aku sudah pisah sama dia misalnya gitu, namun aku tetap memakai cincin ini ya. Aku tetap bukan ngehalu atau gimana, aku tetap ngerasa, aku tetap berdedikasi, aku tetap berdevosi ya, cinta dan kasih sayang aku ya untuk orang ini gitu, mau dia bersama aku ataupun tidak ya. Kenapa seperti itu ya? Karena memang hatinya udah klik, perasaannya udah klik ya, kamu ke dia atau dia ke kamu. Jadi saat seseorang yang hatinya udah plek hanya satu dengan seseorang,
Mau apapun yang terjadi, kasarnya bahkan jika dia tidur dengan orang lain pun, dengan perempuan lain pun, dia nggak akan pernah bisa benar-benar hatinya ke sana. Dia pasti memikirkan kamu, menginginkan kamu, mengharapkan kamu dalam porsi yang nggak menyakitkan untuk dia. Jadi dia tetap berharap yang terbaik untuk kamu dengan dia, ya. Hanya aja nggak ada energi untuk memaksakan apapun lagi untuk memang benar-benar kalian bersama, benar-benar kalian harus bersatu secara fisik gitu ya. Namun ya kesini makin sini dia ngerasa dia tetap membutuhkan kamu secara fisik ya, dan kepercayaan dirinya dia terhadap dirinya dia juga bangkit sih. Dia ngerasa dia mampu, dia sanggup sih. Jadi energinya membuat dia menyingkirkan keegoisannya, menyingkirkan awan dalam hidupnya, di awan gelap, dan membuka jalan dia menuju kamu. So Virgo, bagi kamu yang udah ditinggalkan, bagi kamu yang udah berat hubungan kalian udah mati ya, akan hidup lagi dalam bentuk yang baru, bukan bentuk yang lama ya, bukan bentuk yang sama, namun dalam bentuk yang baru. Oke, kita lihat tarotnya untuk Virgo. Banyak kendaraan lewat ya, jadi banyak aku harus skip videonya dan mungkin kedengaran ya. Oke. Two of Swords, Temperance, energi Sagittarius, Justice. Jadi untuk Virgo, apapun yang terjadi ya, bukan berarti itu hal yang buruk, hal yang baik ya. Apapun yang harus terjadi dan udah terjadi ya, berarti itu udah jalannya. Kita nggak bisa untuk mengubah apapun yang memang harus terjadi ya, apalagi yang bakal terjadi di masa depan. Kita hanya bisa ngelihat, dan kita hanya bisa untuk mencegah juga kita nggak bisa ya. Jadi kita untuk ya mempersiapkan diri kita, mentalnya kita. Itulah kenapa disebut sebagai energi spiritualisme ya, energi dimana ini adalah energi entah kamu ataupun dia ya, menginginkan keadilan dalam hidup sebelum ini. Kamu mungkin ngerasa sakit, ngerasa kecewa, dikecewakan, dan kamu pengen dia ngerasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan ya. Dan akhirnya kamu lebih memilih keegoisannya kamu ataupun dia ya, akhirnya menjadikan hubungan ini hanya sebagai bentuk ngambil kesakitan aja ya. See, the Three of Cups, the Sun, dan Four of Cups, King of Pentacles. Kenapa dia meninggalkan ataupun kau meninggalkan? Ini sesuatu yang memang harus bermain, harus terjadi, karena energi Virgo yang bermain saat ini ya masih ngelihat hubungan itu adalah sesuatu yang memang seperti kata kerja yang harus memberi menerima. No ya, cinta yang real ya, real love itu bukan tentang memberi dan menerima. Karena kalau kita memberi dan kita ingin menerima, artinya ada bagian yang pamrih di sana. Namun kita memberi, just memberi. Kamu ingin memberikan apapun diri kamu ya, kamu ikhlas, tidak berharap apapun juga. Namun kamu berharap memberikan diri kamu habis-habisan agar seseorang menghargai kamu ya, itu yang menjadi gak baik, menjadi salah sih. Jadi aku ngeliat pondasi hubungan ini sebelumnya seperti itu. Dia memberikan segalanya untuk kamu, waktu, tenaga, pemikiran dia hanya untuk kamu ya, sampai dia habis-habisan ya. Lalu saat dia sakit, dia kecewa, dia ngerasa tidak dihargai, dia ngerasa ego dia kena, pride-nya dia kena ya, kebanggaan diri dia, soul-nya dia ngerasa soul dia kena atau jiwanya dia kena. No, sebenarnya jiwa dia nggak pernah sakit
Yang sakit adalah keegoisannya, harapan dia dan ekspektasi dia, perasaan, emosi dia, semua hal itu. Karena semua hal itu kan eksternal, di luar dirinya dia. Ya, itu yang dia merasa sakit. Saat dia tahu itu sakit dan dia akhirnya tidak mau berurusan dengan kesakitan itu dan dia kabur. Dia memilih untuk menjauh. So that's why, ya. Hubungan ini kenapa harus ada perpisahan, ada rasa pengkhianatan, karena itu tadi. Egoisme yang terjadi sebelum ini bukanlah fondasi hubungan yang bagus, sama sekali nggak bagus. Jadi harus dihancurkan dulu, harus dipatahkan dulu, ya. Itulah energi yang bermain, ya. Okay, dan 3 of Pentacles. Layaknya lebah yang berusaha mengumpulkan madu dari tanaman. Mereka bekerja keras, ya, tanpa berpikir, tanpa merasa, ya. Mereka hanya melakukan apa yang menjadi insting mereka, jiwa mereka. Dan apakah mereka bakal ngerasa dan menikmati hasilnya itu nanti? No, mereka nggak akan berpikir seperti itu. Mereka hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya mereka. Ya, apakah mereka bakal bisa menikmati itu? No, belum tentu. Bisa aja diambil oleh manusia, bisa aja mereka udah mati sebelum mereka menikmati hasil yang mereka punya. So, what's the point? Itu apa? Ibaratnya tujuannya. Apa yang menjadi goalnya untuk mereka lakukan itu kalau mereka nggak menikmati dan nggak mendapatkan hasil dari sana? Karena mereka tidak menginginkan hasil. Mereka hanya melakukan, memberi, that's it. Nggak ada harapan lagi yang kayak nanti di masa tua aku bakal ingin menikmati semua hasilnya. No, just, ya, being, udah apa adanya, ya. Siapapun yang merasakan, mereka nggak peduli, ya, orang baik ataupun orang jahat yang ngambil madunya, ya, mereka tidak tahu dan mereka tidak akan berpikir ke sana. Mereka hanya tetap mengumpulkan dan menjaga sebaik-baiknya semampu mereka selama mereka hidup, ya. So, untuk Virgo, itulah cinta yang real, unconditional love yang diperlihatkan semesta ke kamu, ya. Dan juga Ketu, seperti yang aku bilang di pembacaan sebelumnya, Ketu kan ada di second house-nya kamu nanti, Rahu ada di 8th house-nya kamu, ya. Jadi untuk ngasih lihat, ya, untuk nggak mencoba menerka-nerka gimana perasaannya dia, rasa hatinya dia, ya. Namun kita ngelihat, ya, intensi diri kita dulu gimana, ya. Niat kita dalam hubungan ini sebelumnya seperti apa, apakah udah sesuai apa belum, gitu, ya. Atau selama ini kamu juga masih menggenggam pola cinta yang salah, aku itu terhadap diri kamu sendiri, nggak perlu ke aku, ke diri kamu sendiri. Kan dengan begitu artinya kamu mengakui terhadap Tuhan, dan nggak ada yang salah akan hal itu, ya. Oke, jadi dengan adanya masa lalu seperti itu membuat masa ini, ya, mulai di pertengahan tahun ini aku ngeliat baik banget untuk Virgo. Dia bakal expand, dia bakal membuka diri dia dalam sebuah hubungan, ya, dan bisa ngeliat hubungan untuk ibaratnya berusaha sebaik-baiknya, dan egonya bisa dia singkirkan sedikit demi sedikit. Dan aku ngeliat ego dia udah mulai runtuh satu persatu. Jadi kamu mungkin bakal ngelihat dia merindukan kamu, dia membuka peluang untuk bicara sama kamu, atau dia diam-diam, ya, mencari kamu, Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, ya, Virgo. Ada Mars, energi Mars, energi soldier, energi yang mau untuk berusaha, ya. Taurus, energi Venus, energi tentang love, compassion, energi yang berdevosi, ya. Aquarius, energi Saturn. Mercurius, energi Virgo sendiri, ya. Rule-nya Mercury ruler untuk Gemini dan Virgo, ya.
lalu ada Leo. Wow. Dan di the bottom of the deck ada Gemini. Sih, tadi aku singgung Gemini. Ya. Jadi pesan semesta untuk kamu Virgo ya. Kamu dulu yang gak akan mau untuk berusaha lebih, sekarang aku lihat kamu bakal mau ya. Namun aku ngeliat kamu maunya dengan orang yang memang kamu benar-benar mau, yang kamu benar-benar klik hati kamu, dan ibaratnya kamu dengan dia udah belajar. Sakit sama-sama, sakit sendiri, bahagia sama-sama, jatuh sendiri, jatuh bersama ya. Jadi benar-benar kehidupan menempa kalian berdua ya, dan membuat aku ngelihat kamu dengan dia benar-benar dewasa sih. Bagi kalian yang memasuki 30 tahun ini bagus banget energinya ya, karena memang itu ngasih lihat energi Jupiter yang bakal matang ya. Artinya kamu juga menghadapi namanya Saturn return, buat kamu dewasa ya, ngelihat kehidupan gak hanya tentang manisnya aja, namun hal yang lebih sederhana, dalam artian lebih spiritual. Gak ada di kehidupan ini yang bukan spiritual ya, semua hal itu spiritual sih. Jadi semua hal sebenarnya bakal mengantarkan kita ke jalan yang seharusnya sih. Kalau dia kembali dan kamu kembali ke dia, artinya ada jalan memang kalian yang memang harus bersama sih. Okay, so that's it. Wow, udah 21 menit lebih. I hope that you can enjoy this video ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you.